Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Kalau saya bicara di depan teman-teman wali kota, agak tidak terlalu banyak yang saya ceritakan. Karena wajah-wajah yang hadir di sini, hampir setiap hari saya ikuti aktivitasnya di kota masing-masing. Dan rasa-rasanya masing-masing punya inovasi yang dahsyat, punya kepemimpinan yang sangat kuat, dan bagaimana kota di Indonesia kemudian berubah dengan begitu cepat. Maka izinkan saya tidak bermaksud menggurui, hanya sharing session saja sebagai orang yang tidak pernah menjadi wali kota. Tapi sebagai orang yang sama-sama menjabat sebagai kepala daerah. Dan tentu saja catatan saya di tempat Bapak Ibu, ya pasti so-so sajalah. Hanya Kang Bima tadi sampaikan, kita menghadapi tantangan yang tidak enak. Situasi yang tidak nyaman. Karena disrupsi terjadi di dunia, geopolitik berubah, dan kita harus menempatkan diri pada posisi yang tepat. Maka sesuatu yang bisa menjadi data sains untuk pengambilan keputusan, hari ini menjadi begitu penting. Saya mengapresiasi teman-teman di Apeksi yang tadi acaranya kita lihat di video, melibatkan anak muda, mengajak mereka untuk memahami situasi dan bagaimana mereka mau terlibat dan berkontribusi. Agar tidak apolitis. Karena hampir setiap denyut nadi kehidupan kita sebenarnya politik. Sebenarnya politik. Hanya orang kadang tidak percaya saja bahwa itu terjadi. Bapak Ibu, saya agak kesulitan tema apa yang kemudian Kang Bima berikan kepada saya, Pak Dhani. Lalu saya coba cari bagaimana inovasi desentralisasi otonomi. Saya ambil cerita yang di Jawa Tengah. Di tempat lain saya nggak berani cerita. Karena di luar Jawa Tengah saya lihat jauh lebih hebat. Kami selalu belajar aja dari tempat yang lain. Maka next, kalau kita melihat next, saya mencoba yang ini visi misi sebenarnya jamak karena kita semua waktu mau pilkada suruh buat ini. Maka disitulah lokalitas masuk. Maka disitulah prioritas masuk. Maka disitulah segala pemikiran yang mau kita wujudkan masuk. Pasti ada dong. Pasti adalah mimpi dari prioritas yang akan disampaikan, ditawarkan kepada masyarakat. Sehingga segala kompleksitasnya pasti akan tetap ada. Tapi waktu saya mau running pertama menjadi gubernur, Bapak Ibu sekalian, saya tanya masyarakat Jawa Tengah, apa problem yang ada di Jawa Tengah menurut Anda hari ini? Apa Bapak Ibu? Yang pertama korupsi. Yang kedua janji politik yang biasanya tidak ditepati. Tidak ditepati itu kalau tidak mencapai target bukan tidak ditepati. Tapi kalau sudah janji kemudian dia tidak eksekusi, apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai menjadi program, itu bohong. Dua inilah yang kemudian waktu itu kami coba kombinasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Yang kedua, bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan, mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu. Nah, dari cerita inilah visi misi kemudian dibikin, dan berjalanlah otonomi daerah dengan sangat luar biasa. Jadi Pak Dhani tadi membacakan CV, saya pernah di DPR di Komisi Pertanian, tapi saya juga pernah di Komisi Politik, di Komisi 2, dan kita bicara otonomi daerah. Dengan segala tetek bengeknya, dengan segala perkembangannya, mulai dari Undang-Undang tahun 99, direvisi 2004 dan seterusnya. Lanjut. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, mudah-mudahan kebaca tulisannya, next. Operatornya di mana ya? Ya, next. Next itu lanjut ya. Bapak Ibu, waktu itu saya mencoba memahami beberapa persoalan yang ada di masyarakat. Pak Ganjar kalau saya usul kok nggak bisa masuk. Mari kita cek diri kita sendiri. Kita kepala daerah kalau dikritik marah atau terima?
kita, gubernur, wali kota, kalau mau mendengarkan suara masyarakatnya, mereka kita suruh datang ke tempat kita, atau kita berikan fasilitas agar mereka bisa melaporkan. Dua, ketika mereka melaporkan kelakuan kita punya pilihan. Kita diam, karena kita marah, karena tidak mau dikritik, atau kita mau bereaksi, karena itu komplain yang muncul di masyarakat. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memulai dengan menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan Allah dan semoga pertemuan ini, perjumpaan ini memberikan manfaat bagi semua. Izinkan saya menyebut beberapa nama yang saya hormati, Gubernur Sulawesi Selatan atau mewakili, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, kemudian juga Wali Kota Makassar, para wali kota atau perwakilan wali kota, para delegasi, dan seluruh peserta Rakernas yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih Pak Ketua atas kesempatan untuk berbagi yang menjadi gagasan bagi kami. Dan waktu saya dapat teks itu, teksnya sempat keselip karena ketika di Mekah, Madinah itu memang lebih banyak kegiatan domestik di sana. Lalu saya sampaikan beliau, insya Allah hadir. Cuma waktu itu beliau bilang tanggal 12, saya tibanya tanggal 12. Barangkali mesti jet lag, gak taunya ternyata 13. Alhamdulillah jadi bisa sampai ke tempat ini dan jumpa dengan semuanya. Lalu terkait dengan kota, ini Bapak Ibu semua di sini adalah para wali kota, para pengelola kota. Jadi kalau berbicara tentang kota, saya rasa Bapak Ibu semua sudah sangat menguasai. Saya tidak ingin menggarami air laut. Ini semuanya para ahli di sini. Ahlinya bukan ahli teori, tapi mengerti bagaimana operasionalisasinya. Jadi dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan yang menjadi gagasan. Bagaimana kota di depan, apa problematikanya. Dan kami ketika mendapat tugas mengelola Jakarta, pada waktu itu kami selalu sampaikan ada 3 level di dalam manajemen pengelolaan kebijakan publik. 1, gagasan, diturunkan dalam bentuk narasi supaya bisa dipahami oleh semua, sehingga visi itu diketahui secara sama, simetris oleh semua. Lalu ketiga adalah eksekusi, karya. Karena itu ketika menjadi 3 kata, katanya adalah gagasan, narasi, karya. Tidak ada karya tanpa gagasan, tidak ada karya tanpa narasi. Sehingga apapun yang dilakukan bisa dicari asal muasalnya dan dicari penjelasannya. Nah, itu yang kami ingin sampaikan di sini adalah beberapa hal terkait dengan gagasan. Karena itu sekalian, kalau boleh tunjukkan next slide. Ini gagasan awal yang kami bawa sama-sama di dalam rencana Indonesia ke depan. Ini peta Indonesia, potret Indonesia di malam hari. Apa yang menarik Bapak Ibu sekalian di sini? Mohon maaf kalau boleh pinjam apa sih namanya nih? Laser pointer. Bapak Ibu sekalian kalau boleh perhatikan di layar ini potret Indonesia di malam hari. Tapi sebenarnya yang lebih menarik di potret ini, saya rasa layarnya ada banyak. Ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Oke. Nah, ketika lihat kota-kota di Indonesia, Bapak sekalian, inilah wajah ketimpangan yang ada. Kelihatannya ada ketimpangan juga Pak di sini Pak. Coba dilihat dulu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, oke, sip. Ternyata ketimpangan pengetahuan pengelolanya nih Pak. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, tidak sampai rupanya. Oke.
Lihat saja, lampu ini menggambarkan kota di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, yang saya hormati, Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, sekaligus Wali Kota Bogor untuk periode kedua, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar selaku tuan rumah. Hadir juga di sini Haji Andi Iwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Dan yang saya hormati dan saya banggakan, para wali kota atau wakil wali kota, anggota APEKSI yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Tentunya kita sebagai bangsa yang pejuang tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat hadir di tempat yang baik ini dalam rangka melaksanakan Rakernas ke-16 APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Selanjutnya tentunya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada APEKSI yang telah memberi kehormatan bagi saya, mengundang saya untuk menyampaikan beberapa pemikiran-pemikiran. Tapi kembali saya ingat, saya dulu komandannya Korps Baret Merah. Jadi enggak ada masalah. Mau merah, mau putih, nanti saya diundang pakai tutup kepala kuning, enggak ada masalah. Kita semua bersaudara. Jadi demikian saya bicara sekarang adalah juga tadi kebanggaan di sini tempat perjuangan, sebagaimana semua daerah ada pengorbanannya, karena kita adalah bangsa yang tidak menerima kemerdekaan sebagai hadiah. Kita memperebutkan kemerdekaan dengan perjuangan yang lama, perjuangan yang penuh darah, keringat dan air mata. Kita tidak menerima hadiah, kita perang untuk kita merdeka. Jadi ini, dan di sini di kota ini juga ada makam Pangeran Diponegoro yang dibuang dari daerah asalnya, dan tidak ada salahnya kita berpikir apakah tidak di alam merdeka, tentunya dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan, apa tidak ada baiknya kita kembalikan makamnya Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya lagi. Perlu kita pikirkan.
seorang yang berjuang, tertawan oleh musuh, puluhan tahun dibuang, tidak boleh kembali ke kampung halaman. Masa di saat Indonesia merdeka mungkin saya sodorkan suatu pemikiran dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan, kita kembalikan beliau ke kampung halamannya sendiri. Saudara-saudara sekalian, wali kota, bupati ya, adalah ujung tombak dari pembangunan bangsa. Saudara-saudara adalah eksekutif yang harus implementasi pembangunan bangsa. Berarti nation building itu adalah tanggung jawab saudara-saudara sebagai ujung tombak eksekutif. Presiden dibantu menteri-menteri, gubernur, kemudian bupati dan wali kota. Betapa bagusnya rencana yang dibuat di pusat, kalau implementasinya tidak bagus, pembangunan bangsa akan terhambat.